Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Satriana Dwi Mendra dengan NIM 140194501. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir, tugas ujian khusus, metodologi penelitian, proposal bab 1 sampai 3 mengenai analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan Satuan Pengamanan atau Satpam di Bank BCA Cabang Batu Nunggal. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian di sini yaitu Bank BCA atau PT Bank Sentral Asia Terbuka yang biasa disingkat Bank BCA, yang merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yang didirikan di Indonesia tanggal 10 Agustus 1955, memiliki aset sebanyak 1,22 triliun per Desember 2021 dan memiliki 1.242 kantor cabang, merupakan bank swasta terbesar nomor 1 di Indonesia. Dalam makalah ini, objek penelitian saya adalah salah satu kantor cabang Bank BCA yang terletak di Jalan Batu Nunggal Indah Raya nomor 149B, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama adalah Satpam adalah salah satu garda terdepan dalam pelayanan di sebuah bank. Yang kedua, kualitas pelayanan Satpam bisa berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, Satpam Bank BCA dikenal selalu ramah melayani para nasabahnya. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat kualitas pelayanan Satpam berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank BCA Cabang Batu Nunggal? Lalu yang kedua, apakah satuan pengamanan atau Satpam sudah melaksanakan fungsi serta tugasnya dengan baik? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan Satpam terhadap kepuasan nasabah pada Bank BCA Cabang Batu Nunggal. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tugas Satpam Bank BCA Cabang Batu Nunggal dalam bekerja. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada aspek teoritis. Sebanding pada tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memberikan ide, pengetahuan, dan yang mendalam bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan Satpam terhadap kepuasan nasabah pada Bank BCA. Lalu aspek praktis, penelitian ini diharapkan bisa membagikan bahan informasi, ilmu pengetahuan, serta petunjuk terhadap mahasiswa yang berhubungan dengan kepuasan yang diberikan oleh Satpam di bank. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada penelitian dan pembahasan, dan bab 5 ada kesimpulan dan saran. Lalu lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada definisi dari bank. Menurut Karim 2018, secara umum bank ialah lembaga keuangan yang menyelenggarakan 3 peran terpenting, yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang, serta memberikan jasa pinjaman. Lalu di bawahnya ada definisi bank oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya di sini ada fungsi bank. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas atau funding dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman, kredit atau lending untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan lebih spesifik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada agent of trust, agent of development, dan agent of service. Lalu selanjutnya ada 3 definisi dari kualitas pelayanan, yaitu yang pertama ada Hasibuan pada tahun 2017. Kualitas ialah sebuah keadaan yang dinamis yang mana berkaitan pada produk, jasa, manusia, proses serta lingkungan yang penuhi ataupun melebihi keinginan. Akhirnya pada prinsipnya kualitas layanan diciptakan dan terdapatnya faktor utama pendapat masyarakat terhadap layanan yang mereka dapatkan melalui layanan yang diharapkan serta diinginkan, maka layanan itu bisa mendapatkan nilai. Lalu selanjutnya ada definisi dari Barata 2019 dan PASE 2017. Lalu selanjutnya di sini ada Satuan Pengamanan atau Satpam menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007.
Satuan pengamanan atau satpam adalah satuan untuk atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Dan di sini ada fungsi dan tugas satuan pengamanan atau satpam adalah untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Menurut Sugiono 2015, seorang peneliti perlu memahami teori ilmiah yang dijadikan sebuah asas untuk menyusun kerangka konseptual ataupun kerangka pemikiran yang digunakan dalam hipotesis. Bersumberkan tinjauan pustaka, maka bisa ditata sebuah kerangka pemikiran yang penelitiannya ini antara lain kepuasan konsumen atau X dan kualitas pelayanan atau Y. Kerangka pemikiran di sini menurut saya sebuah bank harus tanggap dan berusaha untuk memenuhi keperluan nasabahnya melalui kualitas pelayanan yang prima supaya bisa bersaing dengan bank-bank lain. Lalu di sini ada hipotesis, ada H0 yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan satpam di Bank BCA Cabang Batu Nunggal. Lalu H1, kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan satuan pengamanan atau satpam di Bank BCA Cabang Batu Nunggal. Lalu di sini ada kajian penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Anas Salman Al-Obadi tahun 2019. Lalu ada Atikur Rahman dan kawan-kawan tahun 2020. Ada dari Ahmad Suprianto, Bambang Budiono, dan Burhanuddin tahun 2021. Ada Setiawan Asikaf tahun 2016 dan Sagir Muhammad Sulaiman dan kawan-kawan pada tahun 2021. Lalu selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu metode kuantitatif. Lalu ada variabel operasional, pelanggan dengan Y1, tingkat kepuasan dengan Y2, kualitas pelayanan dengan X1, dan satuan pengamanan dengan X2. Skala pengukuran di sini dibagi menjadi 4 menurut Sugiono pada tahun 2012. Ada skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, rating scale. Penelitian ini menggunakan skala Likert. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Menurut Kontur pada tahun 2009, instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen untuk penelitian sosial dapat dikelompok menjadi dua kelompok besar. Pertama, instrumen berupa kuesioner yang digunakan untuk penelitian kuantitatif, dan kedua, instrumen yang adalah peneliti itu sendiri atau manusia. Apabila peneliti itu sendiri sebagai instrumen, maka penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah nasabah Bank BCA yang pernah bertransaksi di Bank BCA Cabang Batu Nunggal. Lalu ada sumber data dan teknik pengumpulan data. Data primer di sini yaitu nasabah Bank BCA yang pernah bertransaksi di Batu Nunggal, dan data sekunder di sini yaitu jurnal dan informasi lain mengenai topik yang terkait. Dalam penelitian ini, kuesioner disalurkan dengan bantuan Google Form yang disebarkan melalui sosial media kepada pelanggan BCA yang pernah bertransaksi di BCA Cabang Batu Nunggal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan responden serta mengefektifkan waktu pengisian kuesioner. Lalu di sini ada uji validitas. Yang tabel sebelah kiri, keseluruhan instrumennya mempunyai nilai kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data ini valid. Lalu tabel sebelah kanan, keseluruhan item dinyatakan valid karena memiliki nilai RxY dari Pearson correlation yang lebih tinggi dari R tabel, sehingga seluruh item dapat digunakan sebagai pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian. Lalu di sini ada uji reliabilitas, mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach alpha. Instrumen ini memiliki nilai Cronbach alpha 0,804 yang lebih besar dari 0,60, sehingga data penelitian dikatakan baik. Lalu di sini ada uji normalitas. Kedua tabel kiri dan kanan memiliki nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,5, maka data ini dikatakan normal. Lalu ada uji multikolinearitas. Di kedua tabel, di sini data lolos uji dan terbebas dari multikolinearitas karena memiliki nilai VFI kurang dari 10 dan nilai intoleransi lebih dari 0,1. Lalu ada uji heteroscedasticitas.
yaitu dari uji yang telah dilakukan dapat dihasilkan bahwa data terbebas dari heterodastitas karena setelah dilakukan uji Gleiser nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Lalu ada uji koefisien determinasi. Kedua hasil dari tabel kiri dan kanan memiliki hasil yang mendekati angka 1. Maka kemampuan variabel independen akan semakin baik dan luas dan menjadi variabel dependennya karena semua informasi yang didapat sangat dibutuhkan untuk memprediksi variasi dan variabel dependen. Lalu di sini ada uji T dari kedua tabel ini, dari yang tabel sebelah kiri yaitu X1 dan Y1 memiliki signifikansi lebih dari 0,05, dan yang sebelah kanan yaitu memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Lalu di sini ada uji analisis regresi linear sederhana yang memiliki hasil Y yang sebelah kiri Y1 sama dengan 0,015 tambah 0,317 X1 plus E. Lalu yang kanan Y2 sama dengan minus 1918 plus 0,427 X2 plus E. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya harap kesalahan tersebut bisa menjadi pembelajaran saya untuk kedepannya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.